Sorry ass DJ. Bapak jelaskan tentang kerajaan menurut pandangan atau menurut Al-Quran. Ya, itu aja seperti yang berpemikir ulung minta. Menurut murni dari Al-Quran. Ya, halo Pak Alam. Pak Alam, halo. Pak Alam. Halo. Ya. Jadi perintah menegakkan kerajaan Tuhan itu bahasa Arabnya an-aqimuddin di surat 42:13. Apa tadi? Suruh bisa tolong diulang perintah untuk apa? Perintah untuk menegakkan kerajaan Tuhan di dalam Al-Quran itu di surat Asy-Syura surat 42 ayat 13. Mohon ditahan. Pak Kafir bisa tolong diulang pertanyaannya? Pak Kafir, halo? Iya, pengertian penegaan kerajaan. Kerajaan yang dipahami di dalam Quran itu kerajaan yang seperti apa itu? Apakah sama seperti apa yang diajarkan dan tertulis di dalam Alkitab, khususnya di dalam sama persis seperti kerajaan Daud. Di dalam pengertian Injil apakah sama juga? Sama, yang namanya hukum Tuhan, kerajaan Tuhan itu pasti sama. Nah, kalau sama, apa yang Bapak pahami dari Injil? Apa yang dinyatakan kerajaan di dalam Injil itu apa? Ya, silakan dibuka baru. Di Matius 6 ayat 9. Tanyakan Quran. Kok mati? Ya. Biarin aja. Matius 6 ayat 9. Tapi kita bahas dulu apa yang dipahami dari Quran dulu, Pak. Nanti kita arahkan ke Alkitab ya. Apakah sama ya? Oke. Bapak jelaskan dulu dari sudut pandang Quran. Sudut pandang Quran di surat 42 tuh, surat Asy-Syura ayat 13. Ya, silakan Bapak jelaskan. Ya, di surat Asy-Syura ya, ditampilkan aja screen sharingnya biar sama-sama lihat. Ini sudah ini, Pak. Ya, di situ dijelaskan yang dalam bahasa Indonesianya itu dan dialah Allah ya yang telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama. Nah, agama di dalam bahasa Al-Quran itu bahasanya din sebetulnya. Jadi ketika din itu diterjemahkan agama, sebetulnya tidak mewakili. Karena kalau diartikan agama, maka akan terkesan bahwa agama Isa, agama Musa, agama Ibrahim itu berbeda. Tetapi din yang dimaksud adalah hukum Tuhan. Maka pengertian menegakkan hukum Tuhan adalah menegakkan kerajaan Tuhan. Karena hukum Tuhan tidak bisa ditegakkan dan diberlakukan tanpa ada kerajaan Tuhan, gitu loh. Hukum tidak berlaku tanpa ada kekuasaan, gitu. Kekuasaan itulah kerajaan, gitu. Makanya warta utama Yesus itu tentang tegaknya kembali kerajaan Allah di muka bumi. Jadikanlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, gitu. Artinya, Pak, sabar Pak. Jadi tegakkan hukum siapa Pak? Hukum Tuhan. Hukum Tuhan di muka bumi. Oke, kalau begitu selamat datang. Allah kamu tidak tahu kata Taurat. Oke? Sekak mati. Kamu harus belajar dulu kata Taurat supaya kamu tahu mana hukum Tuhan. Allah kamu tidak tahu Taurat. Makanya kamu hanya berbicara spekulasi. Artinya kamu berbicara hukum Tuhan nggak ada di situ. Sekarang kamu tahu nggak hukum Tuhan itu yang mana? Selamat datang di kebenaran. Sekak mati kamu. Oke? Selesai Bang. Jadi hukum Tuhan itu hukum yang juga berlaku pada alam. Dia sifatnya baku atau tetap. Iya, dia hukum Tuhan itu. Jadi yang kalian sebut-sebut Taurat itu kalian gak paham. Sekarang kamu bicara hukum Tuhan. Harusnya kamu bilang Taurat. Makanya saja isinya. Coba kita tanya dulu. Hukum Tuhan yang kau maksud itu isinya seperti apa?
hukum yang berisi ya yang ditegakkan oleh Musa, Isa, Muhammad itu Ya hukum apa? yang mengatur Iya. kehidupan manusia sehingga Iya. tercipta satu kehidupan yang teratur. Iya, damai, apa ya. itu? Panjang kali kau ngomong. Contoh, bunyi pertama, beribadah kau pada hari Sabat. Apa kayak 10 bunyinya? firman Tuhan ya. Kalau di dalam 10 Alkitab firman 10 Tuhan. firman Tuhan. Loh, 10 firman Tuhan emang diberikan kepada Nuh? Pastilah, karena yang diberikan kepada Nuh Loh. itu Tuhan yang sama kan. Oke, Tuhan baca yang ya. sama. Mbak. Jadi kamu itu buta sejarah masalahnya, bro. Ini lihat. Ini kamu gimana sih, bro? Orang buta tuntun orang buta. Allah mereka nggak tahu, dia juga ikut nggak tahu. Dijelasin ngotot. Ini Keluaran 20 ini diberikan kepada Musa ini. Kepada Nuh tidak ada bukti literatur ajaran apa seperti apa di Nuh. Itulah Al-Quran menerangkan bahwa apa Oke. yang diberikan Sekarang di mana? Di Quran mana? Di Quran mana? Nabi Nuh Bentar. berdasarkan Al-Quran yang barusan saya bacakan, surat Asy-Syura ayat 13. Yang aku tanya, apa bunyi hukum yang diberikan kepada Nuh di dalam Quran? Hukumnya seperti apa? Sama persis apa yang diberikan kepada Di Musa. mana tertulis kau bilang sama persis, weh, kawan? Kau bilang sama persis tapi nggak ada tertulis. Bagaimana kau membuktikan itu sama persis? Coba tunjukkan di mana 10 hukum Taurat itu yang diberikan kepada Nuh di dalam Quran. Keterbatasan Anda berlogika. Loh, Karena sudah diterangkan. Saya, dengarkan. Ayat 13, Logika saya itu berbasis data. Logika saya itu bukan mengarang bebas. Sekarang aku minta sama you. Di mana 10 hukum? Loh, piye iki? Ayat 13. Ini udah dibaca, nggak ada di sini bunyi hukumnya seperti apa. Anda Jadi ini terlalu letterlek ya. Anda terlalu Loh, letterlek ya. jadi kalau ini Quran yang teliti dan yang sempurna kau klaim, tapi tidak ada 10 hukum diberikan kepada Nuh di Quran. Lantas kamu ngomong bibir kau itu dari mana asalnya datamu? Silakan Anda buka ya di Ya, Al-Quran di mana? surat 60 ayat 12. Itu isi Oke. rinciannya. 260 ayat. Surat 60 ayat 12. Oke, saya buka. Lihat ini. Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan yang mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri. Nabi siapa ini maksudnya? Nabi Nuh itu nabi bukan? Yang aku tanya, Nabi siapa yang maksud di ayat ini? Nuh itu nabi bukan? Loh, yang aku tanya, ini kepada Muhammad atau kepada Nuh ini? Itu pula kepada Muhammad, itu pula kepada Isa, itu pula Gimana? kepada Musa, itu pula Bentar kepada ya, Isa, itu pula aduh kepada kamu itu. Tidak akan mencuri, Gitu tidak akan berzina. Logika Loh, berpikir bentar. Anda silakan kembali. Tidak akan Di membunuh 42, anak-anak, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan baik. Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di sini dikatakan tidak akan mencuri, tidak akan berzina. Di dalam ajaran Isa, memandang wanita dan menginginkan dalam hati sudah berzina, apalagi kalau kawin sama anak kecil, apalagi sama anak mantu. Bagaimana itu? Coba dulu kau jawab. Benarkan logika Anda di surat 42 ayat 13 ya, bahwa apa yang diperintahkan Sang Pencipta kepada Muhammad, kepada Ya Isa, Tuhan. kepada Musa, kepada Ibrahim, kepada Nuh itu sama. Gitu. Oke. Sekarang logikamu kuikuti. Di mana para nabi sebelum Nabi Muhammad ada yang kawin sama anak kecil? Kalau memang sama perintahnya. Di mana para nabi ada kawin sama anak mantu sebelum nabimu? Coba. Kau bilang kan sama. Oke. Di mana? Bentar. Udah 2 pertanyaan kau nggak jawab. Lari mana-mana. Yang berikut. Anda mau mendiskreditkan Nabi, berarti Anda mendiskreditkan Tuhan. Ya, silakan. Saya tidak mendiskreditkan Nabi. Saya bertanya dan saya membalikkan logikamu bahwa kau katakan apa yang diajarkan ke nabimu itu diajarkan ke Isa. Saya tanya sekarang, di mana ajaran Nabi Isa boleh kawin sama anak kecil sama anak
anak mantu. Di mana ajaran Musa boleh kawin sama anak kecil sama anak mantu? Kalau memang sama. Sekarang saya tanya, siapa yang kawin sama anak kecil sama anak mantu siapa? Oke, kamu siap mendengarkan datanya? Siapa? Bilang siapa? Oke, tunggu saya buka. Kau itu minta data ya enak-enak aja kalau buka data. Ada ayatnya di Quran enggak? Kafir. Di Quran enggak? Loh, kau percaya Ada Quran ini atau percaya itu Quran atau hadis? Percaya Quran dan hadis Ya enggak? dasarnya ada enggak di dalam Quran omongan Anda? Loh. Siapa yang kawin sama anak kecil? Bisa enggak ada Quran tanpa ada Nabi? Di surat berapa, di ayat berapa, dan siapa yang kawin sama anak kecil, sama anak mantu siapa? Itu namanya Oke. Anda mendiskreditkan seorang nabi, yang artinya Anda mendiskreditkan Tuhan yang mengutus nabi, gitu loh bro. Logika berpikir itu yang harus Anda benahi. Oke. Gitu. Kau Anda logikamu membedakan ya. para nabi. Ini saya mau benahi Nah, logikamu. Anda yang Ini. rusak. Gitu loh. Anda membedakan para nabi, gitu. Ini dia. Aisyah radhiyallahu bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Surat Wasallam berapa, ayat menikahi. berapa? Itu Google, Hadis. kalau Google bikinan Hadis manusia. Bukhari 4738. Alah, itu bukan Quran, saya nggak pakai. Itu cerita sejarah, Oh. Pak. Bang, Itu kan sejarah. Tadi kau Aku baca buka, Bang. sejarah. Aku buka, Bang. Iya, Iya, oke. tapi sejarah bikinan iblis itu. Kalau memang benar ada dalam Quran, saya dari awal akan diskusi berdasarkan Quran, bukan sumber di luar Quran, gitu loh. Oke, Pak Alam. Sekarang gini Bagaimana Pak, logika lahirnya Anda memahami lahirnya Quran, Nabi tapi itu. dijelaskan dengan buku lain. Sabar. Bagaimana Miss Anda Hada. saya memahami coba buku tanya. saya, Miss tapi Hada, ditafsirkan kita dengan fokus buku di sini Anda? dulu. Kan nggak masuk akal. Miss Hada, Dia kita nggak fokus tahu. di sini dulu. Masa Miss. bukunya Pak Budi ditafsirkan sama bukunya Pak Soleh? Oke. Logika Oke. berpikir Anda gimana sih? Bukunya Ini Pak Soleh catatan- ditafsirkan sama ini bukunya Pak Anton. catatan benar. Oke, Nggak Pak Alam. nyambung. Bukunya Pak Alam. Allah Pak ditafsirkan Alam. dengan bukunya Allah. Pak Alam. Kalau Pak Alam, Quran baca di ditafsirkan layar. dengan Quran. Sorry Kak Billy, aku mute all. Dia ngerocos sekali. Open mic lagi Kak Billy. Bro Bil, Sorry. sebelum itu kita tunjukkan ayat Quran dulu, Bro. Sebentar ya. Karena dia minta ayat Quran. Nah, ini ayat Quran. Oke, kita diskusi ini. Kau Quran. Jadi tadi kau tolak tentang apa hadis ya. Tapi hadis dengan Quran sejalan. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu, maka idahnya adalah 3 bulan. Begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan hamil, waktu idah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Perempuan-perempuan yang tidak haid. Dia kabur. Lari dia. Lari. Karena pasti dia tahu ini perkataan siapa yang di hadis ini. Orang Islam itu tuh patokannya itu Quran dan sabar. itu patokannya Quran dan Sunnah Nabi. Kalau dia menolak hadis ya matilah dia. Jadi Islam kok menolak hadis itu. Kacau orang itu. Tapi yang pertama dia kabur bilang katanya ada telepon penting. Nah sekarang nggak tahu nih ada apa. Ada gempa mungkin. Ngambil data Dari Pak. dulu Pak Herbert. dia memang menolak Quran, menolak hadis kok. Makanya tampilkan Qurannya aja yang aneh, kayak sperma, kayak itu. Jadi begini. Hadis itu sunatullah Nabi. Itu nggak boleh dipisahkan dari Al-Quran. Tadi sudah bagus Iya, tapi itu aliran baru masalahnya. Tadi teman-teman aliran udah baru. bagus. Pertanyaan daripada Erben tadi udah bagus. Itu menjebak sekali itu pertanyaannya. Kalau memang betul di mana itu pertanyaan bagus sekali tadi. Nah, makanya ketika kita tampilkan, kita tinggal tunggu waktu dia mengatakan hadis itu perkataan iblis. Selesai dia. Tadi maunya nggak diselesaikan dulu kok bro. Karena tadi itu maunya itu ditarik ulur gitu. Nah itu maunya Kabur gitu. yang. Langsung dibombardi aja. Semakin kita dengar dia semakin kacau ya. Ya memang Itu udah kacau ngaco, Bu. Kalau dia ketika tampil logika Asyura 13 tadi sebenarnya udah ngaco deh itu. Iya. Ngomong hukum 700 tahun ditegakkan hukum Iya. 700 tahun roboh itu asumsi dari mana coba? Betul. Justru itu itu biji-bijian bertentangan dengan
orang Sunni dan Syiah. Karena kenapa? Kalau harapan saya apa? Biar mereka yang membantai kan begitu, karena itu sudah dianggap aliran sesat. Nah, karena apa? Sudah mencampurkan Quran, tapi memang diurutkan dari Adam sampai ke Muhammad seperti itu. Nah, itu yang diambil dari Alkitab sendiri, Quran juga kan seperti itu. Nah, bagian kita adalah tentang sejarah dan apa-apa. Tadi memang dia mau ngomong, aku mau menjelaskan dari ayat ini sampai ini, ya kan seperti itu. Setidaknya kita masing-masing punya pertanyaan masing, begitu mereka menjelaskan, dari kita juga menjelaskan seperti itu. Nah, tadi udah komitmen seperti itu. Ini Isi udah betul hukum itu ya. Breben ya. Ya, maka Ida ini demikian juga wanita yang masih belum haid. Oke. Ini surah apa tadi lah ya, Ben? Surah apa ini tadi? 65 ayat 4 ini salah. Oh, At-Talaq. Salah. Talak semua. Talak itu bahasa Bataknya itu artinya terbuka semua. Ah, itulah itu. Jadi kalau saya melihat gini ya, dia mencoba berdiri dengan pemahaman Al-Qur'an, menjelaskan Al-Qur'an. Tetapi dari awal sampai akhir tidak pernah ada Al-Qur'an menjelaskan Al-Qur'an. Al-Quran Semuanya- dijelaskan hadis. Tetapi kalau hadis juga dipakai secara utuh, maka hadis juga menyerang Quran. Iya. Iya. Tapi Ya, supaya jadi supaya hadis itu tidak menyerang Quran, maka dibuatlah berapa kriteria. Ada yang doib, ada yang palsu, ada yang sohi, ada yang maudhu, apalagi macam-macam. Jadi dia tadi berangkatnya ke kita itu pertama-tama dia katanya Al-Quran menjelaskan Al-Quran. Jadi mulai dari dia coba menjelaskan Al-Isra secara keseluruhan. Tetapi dari pertama aja, Al-Isra 1 aja, dia menjelaskan Masjidil Haram itu dirinya sendiri yang tertuju pada Musa. Masjidil Aqsa tertuju pada seluruh dunia, seluruh bumi. Lah, itu dari mana? Kan kita tanya, dari mana itu di Quran? Enggak ada juga. Karena dia pemahaman baru, Bu, bukan dari Sunni atau Itu Syiah. dia. Tetapi, iya betul Pak. Tetapi dia sok-sokan mengatakan Al-Quran menjelaskan Al-Quran. Gitu. Tapi kebanyakan dia menjelaskan dari kitab Taurat. Tetapi juga Tauratnya dia salah. Dia nggak ngerti Taurat itu yang mana, dia nggak ngerti. Isinya Taurat juga dia nggak ngerti. Itu. Hukum alam katanya hukum Tuhan. Baru tadi malam kan aku kan diskusi sama orang Islam. Pertanyaan saya, siapa yang memberikan nama-nama kitab itu menjadi nama-nama binatang? Rupanya itu diketahui dari hadis. Saya tanya lagi, hadis itu ditulis 200 sampai 300 tahun setelah Muhammad mati, dan penulis hadis itu nggak pernah jumpa Muhammad. Bagaimana validasinya itu? Saya bilang. Ngamuk mereka. Ya iyalah, Bang. Katanya nama-nama surah itu diambil dari hadis gitu, Bang. Dia bilang. Iya. Nah, sementara hadis itu ditulis 200 tahun lebih setelah Muhammad meninggal. Dan penulis hadis itu tidak ada orang Arab, tapi orang di luar Arab, Iran sama hadis Bukhari itu Uzbekistan malah. Eropa Timur sana. Terus saya tanya, jadi kenapa baru tahu 300 tahun kemudian wahyu yang sempurna ini? Aku bilang kan, dan detail dan maha teliti, aku bilang. Mereka minta share screen, gak aku kasih, gak usah, kasih linknya, aku bilang. Nanti ada yang share video-video porno. Terus orang tampilin nggak itu kalau misalnya surah ini diambil, misalnya surah Al-Baqarah, asal mulanya surah Al-Baqarah ini gara-gara hadis ini, ditampilin nggak sama dia orang hadisnya? Nggak ada. Ya itu akhirnya mereka ditanya apa, jawabnya apa, kacau. Ya kalau mereka bilang begitu, suruh tampil mana datanya. Hadis, misalnya dari hadis pertama itu yang ngasih nama siapa berdasarkan ucapan siapa gitu. Nanti mereka kan pelabakan sendiri. Ini buktinya tapi Bang ya. Elben, Ini buktinya ini bahwa Pak hadis memang unik. Dia berdiri, dia sudah ada jamaahnya sudah banyak ya. Dan mungkin
mungkin butuh pernyataan pengesahan sendiri dengan mengaitkan dengan kitab kita kan seperti itu. Nah dari situ mungkin memberanikan diri, bisa nggak ini nyampe kan, seperti kalau misalnya nyampe, jadilah itu nanti bisa saja aliran itu akan membengkak kan seperti itu. Ya puji Tuhan memang kita yang benar kan begitu. Nah itu penyangan gitu. Dia tuh mau memaksakan logika dia di Iya di benar, pikiran iya. kita gitu. Waktu kan kirim PDF-nya sampai pusing saya. Iya kan, ingat nggak waktu muncul pertama kali dia kirim semuanya itu berapa? Tadi saya lupa mau tanya Bapak-Bapak. Dia itu percaya kitab Taurat yang gedebuk dari langit atau kitab yang ditulis oleh Musa? Itu saya pengen nanya itu. Pemahaman dia sebenarnya sinkretisme ya, artinya ada di karena dia bisa memahami tentang kerajaan Allah ya. Jarang sekali Muslim mau bahas terminologi itu. Nah, saking sinkretismenya itu dia menganggap bahwa kesetaraannya Al-Quran itu sama dengan kesetaraannya Alkitab. Nah, disitulah dia memang harus diperjelas. Tapi kalau corak pemahamannya sebenarnya dia bisa jadi jembatan ke muslim-muslim lain. Artinya begini, ketika ada seorang muslim yang bisa menerima beberapa terminologi dari Alkitab, itu kemajuan. Itu sangat progresif ya, walaupun akhirnya ngaco. Nah, jadi ini diskusi bagus banget. Kenapa? Karena kalau saya lihat artinya akan banyak muncul orang-orang seperti dia. Kenapa? Nah, dia ini orangnya sepertinya haus secara spiritual ya. Jadi dia mendapati bahwa Sunni ataupun Syiah, ini teori saya ya, tidak cukup bisa memberikan kepuasan spiritual sehingga dia mencari. Nah, perluasan spiritual yang di Gavatar ini, alirannya dia ini, yang katanya dia membutuhkan Mesias, itu adalah satu bukti bahwa memang akan muncul banyak orang-orang seperti dia yang merasa kering secara spiritual, sehingga dia mencari. Nah, kalau saya sih melihatnya seperti itu bagusnya. Jadi kalau menurut saya sama dia tuh kita main tarik ulur aja, tarik ulur sehingga nanti terurai. Memang kadang kita nggak sabar ya, karena dia mencampurkan kebenaran dengan apa yang menurut dia benar gitu. Nah, makanya tadi saya coba tengahi, coba Anda buktikan bahwa ya hukum yang dibawa Muhammad itu memang sehakikat ataupun selevel, sederajat dengan apa yang dibawa Yesus gitu. Nah, tadi Bro Erben kan sampaikan seperti itu kan, itu menjadi bukti telak ya. Tapi memang dia tidak akan bisa menerima moral situasi-situasi yang amoral. Nah, jadi kalau diskusi sama orang seperti ini langsung aja kita bawa kepada situasi-situasi yang membuktikan loh, moral teladan kamu seperti apa, moral baginda Nabi seperti apa, dibandingkan dengan standar yang memang hukum Tuhan gitu. Tapi menarik sih, orang-orang seperti ini akan banyak, dan ya kita bersyukur kalau orang-orang seperti ini banyak, berarti dia memang haus secara spiritual gitu. Tadi saya mau nanya juga nomor togel kan, karena ini kayaknya orangnya terlalu spiritual banget gitu. Dia bilang, iya, saya dengerin gitu kan. Dimensi-dimensinya tapi yang jelas aku mau masuk dia udah hilang. Aduh, capek deh. Aduh, gara-gara si Herbert nih. Salam bagi ala Pak Mikir. Anas ada Pak Mikir. Ada Anas kau tukang tipu lagi. Ntar kau keluar Pak lagi. Mikir, ingat kan dah mualaf. Gimana aku mau mualaf? Aku tanya apa yang aku salam, tanya apa? Ini Pak Anas, aku nanya. Perbuatan apa yang baik di sesudah Muhammad jadi nabi, kau nggak jawab. Kau bilang sembahyang. Sekejap. Anda nak tanya ni, pemilik room siapa nama? Nama siapa? Pemilik Zoom. Semuanya pemilik room di sini. Bukan. Oh, semua. Ya. Okey, salam. Buka yang pemilik Zoom ya. Anda tak kenal siapa. Salam. Selamat pagi. Anas. Ya, ada. Salam. WAFM namanya Pak Anas. We are for Murtadin. Saya mau tanya. Udah, sekarang yang tausiah nih. Anas. Kalau Pak Anas udah murtadin, cepet-cepetlah murtadin. Bapak akan dilayani di sini secara khusus. Iya, na'udzubillah min zalik. Jangan bilang na'udzubillah min zalik. Kalau dia murtad diusir.
Diusir dari Malaysia. Gimana dia mau tinggal di mana? Iya. Menarik ya tadi orang tadi tu apa Bang Alam, dia hanya percaya Al-Quran, tak percaya lain ya. Ya, Itu udah pada bulat Anas ya. mungkin apa? Mungkin apa? Kali Udah Pak bulat Anas, ya. Pak Anas, menurut Pak Anas, kenapa ada orang-orang seperti itu, Pak? Oh, kalau orang seperti itu mungkin fahaman dia mungkin nak cakap macam Karena mana apa itu, berbeza Pak? daripada yang lain kan. Dia tak memahami hadis apa tu tak. Orang-orang Mungkin seperti boleh, itu biasanya udah banyak membaca, Pak. Orang-orang seperti itu udah mungkin banyak membaca. Pasti dia udah pernah baca hadis itu, Pak. Oh, nggak Karena tahu orang-orang juga. seperti itu kan orang-orang pencari, Pak. Orang-orang pencari, Pak. Oke, saya mau tanya dulu sama Anas. Anas, kamu kau dengar dulu Anas. Tadi hadis itu dari Uzbekistan ya, hadis itu. Oke, kamu simpan dulu itu perkataan saya. Saya mau tahu dulu. Assalamualaikum itu artinya apa? Oh, salam sejahtera ke atas kamu. Loh, kamu tahu dari mana itu? Habis apa roti dia? Ya. Selamat. Apa ada penjelasan di dalam Al-Quran itu? Pasti ada. Kalau Islam tu bang, pasti ada dia punya punca dalil dia. Cuma Anas ni kan bukan ulama ustaz kan. Anas ni hanya cikgu TK yang mengajar budak-budak TK asas gitu. Alif bata siapa itu Tuhan Kau gitu. cari dulu Assalamualaikum itu artinya apa? Jangan kamu spekulasi lagi di sini, Anas. Enggak lah bang. Abang belajar abang tu cari boleh cari abang tu simple abang tu bang. Kalau begitu kamu bilang damai sejahtera itu dalam bahasa itu kan bahasa Arab itu bukan? Iya bahasa Arab bang. Nah, kalau begitu damai bahasa Arabnya apa? Salam. Buka dulu. Salam, enggak ada kata damai itu salam. Kau buka dulu literasinya itu. Damai itu apa dalam bahasa Arab? Kenapa bang? Kenapa dengan Assalamualaikum? Itu pun abang fobia ke apa? Jangan bang. Dengan Assalamualaikum abang fobia. Confuse dengan abang. Enggak, Assalamualaikum itu kasih tahu sama kamu. Itu bahasa Uzbekistan, bukan bahasa Arab. Jadi kalau Uzbekistan. Iya. Iya. Bisa ya sampai kalian mengira itu bahasa Arab, itu bagaimana ceritanya? Padahal itu bahasa Uzbekistan loh. Yang menulis hadis itu orang Uzbekistan. Iya lah kok bang. Itu ikut abang lah. Tapi kami Assalamualaikum tu ucapan yang kepada orang yang bertemu. Supaya itu pun Assalamualaikum pun doa ni bang. Tak kira lah bahasa mana pun tak ada masalah. Kalau diterjemahkan Shalom alaihim ke apa. Iya, kalau diterjemahkan ke bahasa Arab bukan Assalamualaikum itu namanya. Jadi lain. Jadi apa? Iya. Atu alaikum apa jadi dia? Arti dia apa? Jauh sekali. Jauh sekali ya. Iya. Saya dengan jangan pusing-pusing lah tentang itu bang. Enggak ada masalah. Kalau Uzbekistan itu Assalamualaikum. Itu bahasa Uzbek. Nah, itu yang kamu harus paham. Apa orang tadi belum makan ayam goreng apa gimana tadi Pak Anas ya? Enggak mungkin dia pemahaman dia terlalu hias macam Anas ni perlu kepada sebab memahami hadis dan tafsir tu perlu pada kita kan. Al-Quran pun memerintahkan kita ada tadabbur. Maksud dia mengkaji, meneliti, berfikir tentang Al-Quran. Cuma kalau tidak percaya tentang hadis dan tafsir itu mungkin dia asal mungkin nenek moyang dia pada Arab, dia faham bahasa Arab, Anas tak tahu tentang itu. Mungkin ada hikmat karunia mungkin. Itulah mungkin. Cik Anas ni orang Malaysia, orang Arab pun dia berpandukan hadis kan. Gitu. Mungkin dia ilmu dia terlalu. Ayam goreng dia tadi. Iya. Tempat Anas pun ada begitu. Cuma mana cakap. Kau jangan kemana-mana Anas. Kau bertempat di sini aja Anas. Biar kamu gak usah debat. Kamu dengar-dengar. Siapa tahu. Aduh, Anas kalau satu hari sekarang hobi dulu Anas bang. Anas dulu hobi Anas dulu main bola pagi, petang, malam futsal. Sekarang hobi Anas ni usik-usik orang bang sekarang bang. Aku tanya kau Anas, aku mau tanya dengan kau. Pagi, petang, malam usik orang bang. Kalau Anas usik tak boleh tidur bang Anas sekarang. Aku mau tanya sama kau. Apa? Apa yang kau banggakan dari Nabi Muhammad?
Ui, bang, Nabi Muhammad, Nabi yang mulia bang. Memang bang. So banggakan bermaksud ajaran yang dibawa bang. Begitu bang. So sampai sekarang kan yang asli itu Al-Quran mengandungi hikmah dan hukum-hukum begitu bang. So mendamaikan hidup. Kalau ada yang mengatakan kaya itu kehidupan yang abadi, pada Anas itu adalah kehidupan yang palsu. Keabadian yang palsu begitu. So pada Anas, Nabi Muhammad telah membawa satu rahmatan li alamin. Begitu bang. Anas, kau tinggal di Malaysia kah? Ya bang, ya bang. Kalau di Malaysia itu ada orang kawin anak kecil dihukum nggak? Pasti bang. Untuk zaman sekarang ni pasti bang. Berarti kalau nabimu hidup di Malaysia sekarang itu kena hukum dong bro? Oi, beda lah Ini bang. lihatlah ini. Abang Lihat. beda kan. Ini lihat kan ya. susu zaman sekarang dengan susu zaman Nabi Muhammad beda lah bang. Ya, Abang ini bacalah. Bacalah ini. Berarti kalau di Malaysia itu orang kawin anak kecil itu hukum berapa tahun penjara itu? Anas, berapa tahun dihukum? Anas, kok diam? Jantungan kau baca data ini. Tentang apa? Ini kau baca dulu data ini. Baginda dengan Aisyah. Iya. Bacalah dulu. Anda tidak menafikan bang tentang ini. Cuma bedakan perempuan zaman dahulu dengan perempuan zaman sekarang beda bang. Kalau perempuan zaman dahulu, apa bedanya? Umur 9 tahun sudah boleh menguruskan rumah tangga. Oke. Kalau sekarang, umur sebentar. Perempuan zaman sekarang umur 18 tahun masih main HP di game bang. Oke. Sekarang berikan data literatur, bentar. Berikan data literatur dalam sejarah Islam di mana ada orang Arab pagan kawin anak kecil. Coba. So abang pun boleh bagi literatur pada Anas. Ada tak orang Arab menghina Nabi menikahi anak kecil? Ataupun riwayat hadis? Ada. Kan ada. Masalahnya di sana kalau dihina, dengar ya. Abang tampilkan riwayat hadis orang Arab ketika itu menghina Nabi disebabkan Nabi mengahwini anak kecil. Tampilkan riwayat sekarang bang. Anas percaya. Anas bilang di zaman Nabi anak umur 9 tahun, 6 tahun boleh berumah tangga. Pastilah bang. Abang perhatikan kan? Orang-orang Arab ketika itu menghina Nabi, tidak menghina Nabi Saya jawab pertanyaan kamu Anas. Iya, boleh bang. Boleh. Jika itu legal Anas, itu sudah diterapkan di Arab. Apakah itu diterapkan di Arab saat ini? Kamu jawab. Oh, betul Anas cakap bang. Berbeda zaman sekarang bang. Zaman sekarang sekolah habis umur berapa bang? Budak-budak habis umur berapa sekolah sekarang bang? Umur 17 baru habis. Kalau tempat Anas ni form 5 tingkatan 5 baru habis bang. Kalau zaman Nabi Muhammad tu berbeza bang perempuan. Kamu pikir ya. Umur durasi manusia mana yang di zaman dulu ada yang sampai 100 lebih? Takkan anda nak tampilkan data di sini di Alkitab bang. Lalu gimana bang ni? Durasi maksudnya abang dulu dah baca Alkitab habis belum bang? Maksudnya di zaman Anda buka bilangan 31 nanti enggak di zaman bang. Ataupun abang cari kitab suci mana pun dalam dunia ni yang ada had umur perkahwinan bang. Bagi pada Anas kaji bang. Had umur perkahwinan. Bagi pada Anas kaji bang. Anas aku mau kitab tanya suci mana pun. Masa sekarang deh. Di masa sekarang in your country. Boleh tak? Kalau dia mau minta itu boleh bang. Kalau syarat-syarat cukup bang. Tapi bayang ramai lelaki. Ya bang. Dengar kalau memang itu dilegalkan, kalau kamu itu dilegalkan itu Anas, sampai sekarang bangsa Yahudi menerapkan itu. Kalau mereka bisa menikah dengan jauh umur, sampai detik ini bangsa Yahudi akan menerapkan itu. Coba kamu cari data bahwa Yahudi kawin dengan anak kecil. Itulah bang. Cari data zaman dahulu ada orang menghina nabi-nabi menikahi anak kecil. Cari data bagi pada saya bang. So abang jangan bandingkan zaman sekarang dengan zaman Nabi. Abang bandingkan susu jenis sekarang dengan susu jenis Nabi. Abang jangan bandingkan enjin mobil zaman sekarang dengan enjin mobil zaman dahulu. Tak nyambung bang. Jadi begini Anas. So abang cari kitab suci mana pun bagi pada Anas had umur perkahwinan, Anas kaji bang. Itu lagi mudah bang.
Ataupun daripada kitab abang ada had umur perkahwinan? Ada tak bang? Bagi pada Anas. Kamu lihat Anas aja kaji. sekarang. Iya, kamu lihat aja cerminan-cermin orang Yahudi kalau mereka ada kawin dengan jauh umur. Itu cerminannya. Iyalah, Yang kedua bang. Anas, Kita yang kan kedua hidup Anas. berpandu kepada kitab suci bang. Yang kedua Mana Anas, boleh saya mau amsumsi bang. saya mau Amsumsi apa? Dia sana panggil. Si, Kita saya berkait mau- hidup ni gitu. saya mau Ya, jawab ya. pertanyaan kamu tadi. Kamu Ya, jawab. ya, bang, lanjut, bang. Di mana ada orang protes Nabi kamu menikah dengan anak kecil. Ya, ya. Masalahnya Anas, saya mau jawab. Masalahnya Anas, memang nggak ada yang protes Nabi kamu menikah dengan anak kecil. Karena kenapa? Beliau nggak ada, fiktif. Itu masalah. Fiktif. Ya. Tapi abang mempercayai ketika Aisyah menikahi Nabi umur 6 tahun. Nah, Abang makanya percaya itu. ini antara dua. Kalau dia ada, dia melakukan itu. Kalau dia tidak Iya, diprotes, jawabannya karena dia nggak ada. Enggak lah bang, ada lah bang. Sirah-sirah Nabi gitu. Ini Tapi yang abang Anas, percaya tak Anas. Yesus? Iya ya. Abang Bentar, percaya bentar, Anas. Yesus ada Dengar ya. mana bang? Bentar, Abang bentar, Anas. percaya Yesus Bentar dulu, datang jangan dari dulu mana, ganti bang? topik, jangan ganti topik. Jadi gini Oke, Anas, Jadi saya ganti ajak ya. kamu berpikir ya. Iya, iya. Banyak orang Arab yang menjadi Kristen ketika mereka memprotes kelakuan Muhammad, mereka harus meninggalkan Arab. Dan di Arab itu berlaku hubungan pancung. Bahkan negara mana ya, Pakistan atau Afghanistan itu Iya bang, menghukum tengah Nabi. Bentar dulu. amsumsi. Dengar Amsumsi ke dulu. apa nih bang? Oh oke, Di lanjut. dalam Pakistan atau Afghanistan itu menghina Nabi itu penjara, bisa dipenggal. Menghina Allah itu penjara, bisa dipenggal juga. Jadi, mengapa tidak ada diekspos? Ingat, di negara-negara Arab yang hukumnya Islam, itu media sosial tidak seperti di negara-negara yang banyak Kristen dan ateis, di mana kebebasan media sosial itu lancar. Coba kalau di Arab dibuat kebebasan seperti di Arab, bisa berbicara, dijamin semua ini terbuka. Itu, jadi kamu hanya melihat kenapa nggak ada yang protes? Banyak yang protes. Oh, iya, iya. Oh, abang dah cari hadis tak jumpa? Nanti abang cari bang. Nanti Ini anak hadis tunggu 2 ini tahun. kau nggak lihat ini hadis ini? Bukan hadis yang menghina Nabi disebabkan Nabi menikahi anak kecil. Oh, berarti ataupun menikahi Aisyah. berarti gini, kebalikannya gini, kebalikan dari yang kau Tahu, Anas katakan bagi berarti abang 2 tahun. bentar, Anas bentar. tunggu, bang. Iya, iya. Oke, bentar ya. Iya. Berarti perbuatan Nabi yang kawin dengan anak kecil yang masih main boneka ini adalah perbuatan mulia. Di Iya, Islam, bang. begitu? Itu Anas Oh, Anas, ya itu udah, Anas nggak apa-apa, bertanya. nggak apa-apa. Terima Yang kasih kitab suci kejujuranmu. mana pun Kamu yang, semua yang mendengar, mengatakan lihatlah ya. umur Ada seorang perkahwinan. Nabi kawin dengan anak kecil tapi dikatakan perbuatan mulia. Selamat merenungkan. Iya. Betul, betul. Tuh, abang cari ya bang. Anas bagi masa ke abang 2 tahun bang. 2 tahun cari umur perkahwinan. Gitu bang. Ataupun umur 18 baru boleh nikah. Cari bang, bagi pada Anas. Anas tunggu 2 tahun bang. Aslan, aku mau tanya nih. Boleh ya? Hasan, coba bang. Aslan, sorry. Macam mana itu your country government itu allowed perjudian di Genting Speak Malay sana? only bang. Sorry? I'm not understand English. Speak Malay only. Oke. Macam mana itu I'm you very punya stupid pemerintah? speaking English Ya, because ya. I'm not school. Oke. Bagaimana pemerintah di Malaysia ada maklumat itu memperbolehkan judi di Genting, sementara negara Malaysia kan negara Muslim seperti itu. Dan uniknya waktu ke sana itu harus menggunakan uniform ya, baju batik atau dress code seperti itu. Lepas itu, lihat di situ ada orang Malay juga. Nah ini bagaimana? Oh iya, oke, baik. Begini. Itulah maknanya Islam ni rahmatan lil alamin bang. Kalau pemerintah ataupun government hapuskan itu Genting Highland, tempat kasino, nanti ada yang nangis-nangis mengatakan Islam ni kejam dan sebagainya. So kami bermusyawarah di situ. Kalau hendak berjudi ada tempat dia. Kalau hendak makan babi ada tempat dia. Kalau hendak minum arak ada tempat dia. Di tempat Anas, kalau minum arak di tengah-tengah jalan, botol arak tu akan berada di kepala, terpacak di kepala. Ataupun mungkin hilang tangan. Di tempat Anas, gitu. So minum arak ada tempat dia, berjudi ada tempat dia, dan makan babi
ada tempat dia, tidak sembarangan tempat. Itulah bermakna Islam ni rahmatan lil alamin, meniru zaman Rasulullah ketika Rasulullah berada di Madinah bercampur dengan masyarakat Yahudi dan Nasrani. Untuk nikahin anak umur 9 tahun di mana tempatnya? Di hot itu Ada di apa? tempatnya nggak? Hah? Anas, Iya, Bang. Enggak, maksudnya nikahin anak umur 9 tahun di Malaysia ada tempatnya nggak? Oh, enggak ada Bang. Kalau Hah? nikah Nggak ada? itu perlu Bikin dong. Jadi keputusan biar daripada itu. sebab perempuan zaman sekarang dengan perempuan zaman Nabi berbeda Bang. Perempuan zaman sekarang umur 18 tahun masih main HP game. Berarti Kalau zaman Nabi Muhammad Rasulullah, perempuan berbeda Bang. Umur 9 berarti tahun tidak sudah berlaku boleh segala zaman ya Pak? menguruskan rumah Panas. tangga. Begitu Bang. Panas berarti kita tuh nggak berlaku semua zaman ya? Zaman-zaman Oh tertentu pasti aja Bang, ya? pasti akan berlaku sehingga akhir Lah, zaman. ya udah lakukanlah di Malaysia tidak lah. tahu apa yang akan berlaku nanti. Ya udah, lakukanlah. Begitu. Lakukanlah kalau Lakukanlah. Seperti bilangan ulangan 17 kan? Ya, kalau Bilangan berlaku berarti 31 lakukanlah ke 9 tahun. Lakukanlah di Malaysia. Bisa nggak terjemahkan situ-situ yang kukirim? Bisa nggak diterjemahkan itu? Bro Erben. Bentar ya. Iya. Diterjemahkan. Ini Anas juga belum jawab pertanyaan saya yang dulu tuh. Belum dijawab sampai sekarang. Apa tuh? Tentang apa Bang? Tentang apa Bang? Ya itu, aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, kamu nggak bisa jawab. Ya buat PR aja Aku katanya bersaksi gitu. bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Betul lah Bang, itu seperti Yohanes 17:3 Bang. Aku itu siapa? Aku itu siapa? Aku itu orang yang bersaksi ya Bang. Siapa lagi Bang katakan? Iya, siapa aku itu siapa? Orang yang bersaksi, contoh Anas, aku Anas lah tu. Terus Anas ngeliat nggak bahwa Muhammad itu diutus? Oh pasti Bang, melalui sirah-sirah, melalui Al-Quran, hadis dan sebagainya. Itu melihat nggak? Kalau saksi itu mengalami, melihat, mendengar, Pak. Oh, melihat beda Bang. Kalau saksi melihat tu berbeda Bang. Saksi Ain tu berbeda Bang. Loh, Pernah belajar aku saksi bersaksi di situ tertulisnya. Aku bersaksi. Iya, saksi itu menyaksikan. Ikrar berbeda Bang. Beda bersaksi dengan menyaksikan. Bersaksi beda. Menyaksikan beda kan? Beda kan? Beda bersaksi dengan menyaksikan. Kalau menyaksikan beda ikrar dengan menyaksikan kan? Beda kan? Kalau nanti menyaksikan kalau itu karen. Abang pernah lihat Yesus tak? Tak pernah kan? Abang beriman No. You must be honest. Kamu harus jujur. Anas. Kamu harus jujur. Jangan takia. Bersaksi itu Anas tak artinya Anas di sini memberikan apa yang Anas tahu. Bersaksi itu saya kasih tahu nih artinya bersaksi. Bersaksi itu mengalami langsung, melihat, mendengar. Itu menyaksikan Bang. Gimana Bang nih? No. Kamu kalau bersaksi di pengadilan itu mengalami kejadiannya. Berikrar apa Bang? Ikrar Pancasila. Cuba Abang bacakan Anas Pancasila. Abang hafal tak? Kita jangan lari-lari. Kita fokus pada aku bersaksi bahwa. Mana beda kan ikrar dengan menyaksikan Bang. Tiap Bang belajar balik menyaksikan itu beda dengan bersaksi. Itu beda kan? Beda. Nah, ini bersaksi. Bersaksi. Nah, Anas bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Maksud dia apa? Maksudnya apa? Dengan Pak Anas pernah ketemu nggak dengan Muhammad? Enggak lah, cuma kita bersaksi. Pernah mengalami nggak? Pada diri sendiri yang Nabi Muhammad itu adalah utusan. So kalau abang percaya kepada Yesus, abang percaya daripada mana? Alkitab kan? Abang tanya Alkitab tu. Kalau di pengadilan, kalau diartikan menurut Anas bersaksi seperti itu, semua orang bisa bersaksi dong. Iyalah Bang. Janji orang yang menemui kebenaran dia akan bersaksi Bang. Kalau dipimpin, kalau dijamah, Panas sudah ngaco. Masa Panas bisanya memukul seseorang. Saya nggak ada di situ. Saya bersaksi kalau Anas itu benar. Terus saya bersaksi di pengadilan gitu. Mata Bang, itu menyaksikan. Bedakan menyaksikan dengan ini berikrar, bersaksi. Bersaksi. Iya bersaksi Bang. Bukan menyaksikan, bukan. Dengan bersaksi. Iya, bersaksi itu kan itu mengalami langsung kan. Aku menyaksikan langsung bersaksi dengan penglihatan begitu. No, itu pengertiannya adalah. So, kalau abang percaya kepada Yesus, abang pernah melihat Yesus, abang pernah ketemu Yesus. Tapi saya nggak bersaksi. Bersaksinya itu bersaksi perbuatan. Perbuatan yang salah saya alami. Pernah melihat Yesus? No, pernah, saya percaya daripada mana? Saya bersaksi untuk perbuatan saya gitu loh.
bukan untuk Perbuatan Yesus. apa abang tak perbuatan apa? Gimana Ya. sih? Stop. Nanti abang No, belajar no, balik no, apa no. menyaksikan, apa bersaksi gitu. Saya nggak Ah. pernah bilang aku bersaksi Yesus adalah Allah. Nggak pernah saya. Saya mengakui. Oke. Sabar, Iya, brother. Nggak, maksudnya biar karena dia nggak bisa jawab. Udah bang, jadi minum begini. air putih lu bang. Sabar. Minum air putih lu. Bahasa. Abang minum air putih lu, relax lu, tenang lu, nanti sambung. Sabar, brother. Abang Kita Kembali selesai. ke translate-nya yang dulu. Enggak. Jadi begini, kita belum selesai ini. Kata bersaksi belum selesai, kita tuntaskan satu demi satu. Baca Iya. ini. Baca di layar. Apa tuh kata bersaksi? Apa tuh? Baca Anas. Baca Tak timbul kan? Anas pakai HP ni, tak timbul. Mana ni? Coba baca Apa di ni? layar Pembersih dulu, Anas. pandai keamanan cari aplikasi apa ni? Apa ini? Tak timbul. Baca di layar. Tak timbul bang. Udah Tak boleh timbul, baca, tak timbul. belum teman-teman? Udah timbul belum? Sudah keluar. Baca. Yang jadi masalah begini, ini bahasa dua negara seperti itu. Jadi Enggak. coba Ya. explain dari Malaysia sendiri sama Indo. Sabar. Oke, sudah. Sama enggak? Oh, Sabar. Ini Borneo, Kalimantan nih. Sama. Okey, orang yang Sama. melihat Dia atau witness. mengetahui sendiri peristiwa. Orang yang dimintai hadir pada peristiwa dianggap mengetahui kejadian tersebut. Orang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan atau ini saksi bang, aduh. Lah. Mana bang? Bersaksi kata dasarnya apa? Saksi. Aduh, ikrar bang, ikrar. Kalau abang berikrar tu apa bang? Enggak. Bersumpah itu. Kalau ikrar itu bersumpah. Iya bang, bedakan menyaksikan dengan jadi saksi. Ya, ini berikrar tu saksi. bedakan. Ini per Saksi orang bang, itu. personal. Tukam tu. Jadi kata ber itu apa sih kata makna dari awalan ber itu untuk apa? Alah, enggak, jangan ribut-ribut lah tentang ni. Nanti abang dijamah, nanti abang faham lah nanti. Tunggu dijamah je. Mana bang? Ribut buat saksi pula. Bukanlah Mas Anas, kalau nanti abang dijamah, nanti abang saksi, nanti berikrar begitu. Apa masalah dia? Aku kalau dijamah, aku nanti kalau dijamah hasil otakku sama kayak kamu nanti. Sudahlah. Iya. Ribut tentang saksi lah, aduh. Ini hal kecil loh, Panas. Ini hal kecil loh. Hal kecil aja udah agak melenceng gitu loh. Maksudnya apalagi yang besar gitu loh. Enggak, itu kan, maksud saya. Iya, ini kan hanya bersyahadat bang, bersyahadat. Ini kan personal punya orang, saksi mata. Loh, saksi sahadat itu bedakan kesaksian dengan menyaksikan. Begitu. Sahadat itu kan pintu masuk untuk menuju menjadi Islam kan? Iya betul. Percaya pada diri begitu. Percaya kepada apa yang diyakini. Itu tak perlu di hadapan belum umum. Belum apa-apa kan? Personal pun. Udah diajari untuk apa coba itu? Orang bersaksi ternyata dia nggak tahu apa-apa. Enggak, percaya kepada utusan dan percaya kepada pencipta alam semesta itu sudah lalu, cukup bang. Kalau begitu diganti Panas. Jangan bersaksi. Aku percaya bahwa Muhammad gitu dong. Jangan bersaksi.